Sebagaimana kita ketahui bahwa gambaran akhir perjalanan sekolah penggerak adalah sebagai katalis visi pendidikan Indonesia yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila diawali dengan SDM, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang unggul. Pada akhirnya, sekolah penggerak dapat melakukan pengimbasan seperti yang tengah dilakukan saat ini. Menjadi bagian dari pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tentu bukan perjalanan yang mudah. Semuanya menjadi cerita indah transformasi bagi diri warga sekolah juga bagi sekolah-sekolah sekitar. Rasa dan pengalaman perjalanan selama menjadi pelaksana program Sekolah Penggerak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir layaknya sepasang nahkoda dan awak yang berlayar di atas kapal. Ujian demi ujian datang silih berganti, terutama bagi sekolah swasta kecil seperti kami dengan mobilitas guru yang datang dan pergi sudah pasti menjadi tantangan tersendiri. Membimbing sekolah swasta kecil dengan sumber daya yang terbatas, lokasi berada di gang sempit, menuntut kepala sekolah bekerja cerdas dan tuntas, melakukan berbagai strategi dan antisipasi karena tidak sedikit orang tua didik yang menitipkan butuh bukti. Apakah bisa sekolah kecil memiliki daya saing dengan sekolah besar? Apakah mampu sekolah kita menjadi pengimbas di saat yang sama justru sedang terimbas? Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut, beberapa langkah atau aksi telah dilakukan agar gambaran akhir sekolah penggerak berjalan dengan maksimal. Kemampuan mengelola waktu, menempatkan fokus, serta multitasking pada waktu yang bersamaan turut mewarnai cerita sehari-hari seorang kepala sekolah penggerak. Melakukan pengimbasan dengan membawa guru lebih dari satu adalah sebuah ancaman bagi sekolah dengan jumlah guru terbatas. Beberapa langkah yang membantu kepala sekolah beserta jajarannya melihat masalah dan tantangan dari perspektif yang lebih luas, terutama melaksanakan amanah pengimbasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada hal penting dan perencanaan berbasis data yang matang. Rapor pendidikan menjadi salah satu rel untuk menentukan apa yang prioritas perlu diperbaiki daripada terus-menerus memperhatikan penilaian orang lain atau tekanan administratif yang berlebihan. Kebermanfaatan adalah hal utama dan cukupkan ridho Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa sebagai tujuan akhir. Yang kedua, menerima ketidaksempurnaan akhir perjalanan. Yakinkan diri bahwa menerima ketidaksempurnaan guru akan membantu menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendukung. Jangan pernah membandingkan capaian kita dengan capaian orang lain. Bersyukurlah pada apa yang sudah ditetapkan karena mungkin banyak kepala sekolah di luar sana yang berharap mendapatkan posisi full time di tempat tugasnya. Yang ketiga, membangun batasan emosional yang sehat. Jangan lupa menghibur diri dan gali potensi yang ada. Pengimbasan dari tahun pertama terkadang dijadikan sarana terapi healing dan jalan-jalan sehat yang bermakna daripada hanya sekedar studi tiru. Dari pengimbasan kita melihat kegagalan dan kesulitan sekolah lain dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang keempat, tetap menjadi penyemangat dan penggerak bagi sekitar. Mendapatkan kepercayaan sebagai narasumber berbagai praktik baik atau sebagai pengimbas dari tahun pertama hingga saat ini yang mungkin lebih dari 50 sekolah masih berharap adanya penyemangat dan pengimbasan berkelanjutan dari seorang kepala SD Ukhuwatul Islam. Dan itu rasanya menjadi kekuatan tersendiri manakala sudah bertemu dengan rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah lain dalam agenda pelatihan ataupun pendampingan. Rasanya menghadapi berbagai tantangan di sekolah itu tidak sendirian. We are the survivor. When it's the time, it's gonna be the best time. Yang kelima, sadar akan amanah sebagai role model dalam membangun semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bagaimanapun situasinya, sadar bahwa menjadi kepala sekolah penggerak adalah role model bagi semua pemimpin pembelajaran, terlebih sebagai motor dan aktor
faktor perubahan. Berawal dari tugas pengimbasan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung di tahun pertama, berbekal pengimbasan di tahun kedua bekerja sama dengan Yayasan Bakti Barito dan BBPMP Jawa Barat, hingga tugas pengimbasan di tahun ketiga dari Kemendikbudristek menjadi awal melakukan banyak pengimbasan di berbagai tempat, baik di dalam kecamatan, di dalam kota, di dalam provinsi, hingga ke luar negeri, salah satunya sampai ke Timor Leste. Hingga saat ini, kepala sekolah telah meraih kualifikasi Certified Master Teacher dari Global Academy International Network yang telah membidangi Student Center and Differentiated Learning, dan kualifikasi ini menjadi jembatan antara kepala sekolah bersama timnya untuk menjadi pembicara di berbagai acara yang kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam, maksimalkan potensi individu di setiap sekolah sebagai wadah pengimbasan. Jika tidak semua guru bisa ikut hadir dalam pengimbasan karena berbagai keterbatasan, maka kembangkan skillnya agar tetap hadir dalam bentuk lain, seperti memfasilitasi guru yang aktif sebagai tim redaksi majalah elektronik atau elektronik majalah atau yang disingkat sebagai EJA, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan website sekolah. Kemudian, sebagai seorang Master of Ceremony, saya kerap tampil di berbagai acara. Maka kesempatan ini saya manfaatkan untuk menebar semangat juang melalui salah satu lagu, yaitu lagu Profil Pelajar Pancasila. Karya Apik kolaborasi bersama dengan Kepala Sekolah SDN 235 Lengkong Kecil. Selanjutnya, lagu Indonesia Maju yang juga seringkali diperdengarkan oleh beberapa sekolah untuk menyemangati berbagai kegiatan, dan lagu Indonesia Maju ini merupakan apresiasi terhadap wujud upaya pemerintah melalui program Sekolah Penggerak. Yang ketujuh, dorong inovasi dan budaya berkelanjutan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan dan kepuasan kerja guru, menguatkan komunitas belajar internal yang rutin yang dilakukan secara berkala. Yang delapan, setiap revolusi tentunya membawa perubahan dalam perkembangan zaman. Manfaatkan kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence, dalam memudahkan setiap aktivitas, khususnya pengimbasan. Integrasi teknologi digital, internet, dan data menjadi alat bantu memudahkan tugas kepala sekolah sebagai instructional leadership melalui TPACK. Bagaimana AI membantu future skill kepala sekolah dalam hal konten dan pedagogi, minimal membuat materi ajar atau PPT atau konten-konten pembelajaran yang dimuat dalam media sosial, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Teknologi AI ini sering dimanfaatkan diantaranya dalam membuat PPT, kemudian teknologi ChatGPT dan Gemini juga saat ini masih memberikan solusi dalam memberikan akses sumber belajar yang berkualitas kapan saja dan di mana saja yang seringkali terbatas oleh ruang dan waktu. Pada akhirnya, program pengimbasan melahirkan ruang kolaborasi, berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah yang semua berawal dari amanah menjadi sebuah berkah, yaitu bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajar sama-sama tidak mensterilkan diri dari masalah. Melalui pengimbasan, baik sekolah pengimbas maupun bagi sekolah imbas menemukan aset yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Bagaimana setiap tantangan berubah menjadi peluang, dan pengimbasan membuktikan bahwa inisiasi lebih mahal daripada instruksi, kolaborasi lebih penting daripada kompetisi. Saling belajar dari guru lainnya di luar sekolah menjadi modal berharga, modal mengukur diri, dan modal untuk berefleksi yang manfaatnya jauh lebih bermakna daripada pelatihan berbayar sekalipun. Banyak cara untuk melakukan pengimbasan, bukan hanya melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan komunitas belajar. Pengimbasan juga bisa dilakukan lewat majalah, media sosial, dan jangan salah, lagu yang akan membawa pesan dalam setiap nyanyian. Salam perubahan. Luar biasa sekali ya, karena suatu cara yang baik yang dilakukan oleh Ibu Rizka, bagaimana memberikan praktik baik yang telah dia lakukan kepada sekolah-sekolah lain. Semua ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, guru-guru Pelita Nusantara, sangat bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dengan baik. Kinerjanya luar biasa, seperti tidak mengenal lelah,
tidak mengenal waktu untuk istirahat,